Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Kapten Agung Wijaya yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2, yang dimana dalam kelompok 2 ada Ali Agustin, Alfiera Maharani, Ibu Ramadan, dan saya sendiri, Kapten Agung Wijaya, serta Syafiria bin Yusbita. Pada kali ini, kami berkesempatan untuk menyampaikan materi kami mengenai perdagangan dan pembayaran internasional. Baiklah, langsung saja ke materi. Untuk materi yang pertama ini mengenai konsep dan unsur neraca pembayaran akan dijelaskan oleh rekan saya, Alfiera Maharani. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang konsep dan unsur neraca pembayaran. Neraca pembayaran atau Balance of Payment atau BOP adalah catatan yang dilakukan secara sistematik atas keseluruhan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang berupa perdagangan barang dan jasa, transfer keuangan dan moneter antara penduduk Indonesia dengan penduduk luar negeri selama satu periode tertentu. Atau secara sederhana, neraca pembayaran merupakan suatu catatan sistematis dan transaksi ekonomi atau perdagangan internasional yang dilakukan dalam jangka waktu satu periode. Dan terdapat 3 unsur neraca pembayaran, yaitu neraca berjalan atau current account, di mana current account ini memantau arus masuk dan keluar barang dan jasa antar negara. Akun ini mencakup semua penerimaan dan pembayaran uang yang dilakukan sehubungan dengan bahan baku dan barang jadi. Dan terdapat kategori perdagangan dan transfer yang terjadi antar negara, yaitu yang pertama ada neraca perdagangan yang mencatat transaksi ekspor dan impor antar negara, kemudian neraca jasa yang mencatat keseluruhan ekspor dan impor jasa, dan yang terakhir itu ada neraca transaksi sepihak yang mencatat transaksi sepihak termasuk hadiah, donasi, dan transaksi satu arah lainnya. Dan kemudian neraca modal atau capital account, di mana transaksi modal ini meliputi pembelian dan penjualan aset non-keuangan seperti tanah dan properti. Dan terdapat 3 elemen utama dari akun modal, yaitu loans and borrowings atau pinjaman yang mencakup semua jenis pinjaman dari sektor swasta dan publik yang berlokasi di luar negeri. Kemudian investasi, di mana ini adalah dana yang diinvestasikan dalam saham perusahaan oleh penduduk asing, dan yang terakhir adalah cadangan devisa yang dipegang oleh bank sentral negara untuk memantau dan mengendalikan nilai tukar berdampak pada akun modal. Dan yang terakhir adalah transaksi keuangan atau financial account, di mana aliran dana dari luar negeri melalui berbagai investasi di perumahan, usaha bisnis, investasi asing langsung, dan lain-lain dipantau melalui transaksi ini. Akun ini mengukur perubahan kepemilikan asing atas aset domestik dan kepemilikan aset asing. Next. Next slide. Kemudian yaitu konstelasi perdagangan dunia saat ini. Pada tahun 2022 atau tahun kemarin, IMF atau Dana Moneter Internasional mempertahankan outlook pertumbuhan ekonomi global yang memungkinkan melambat menjadi 3,2% pada 2022. Proyeksi ini tidak berubah dari perkiraan IMF pada Juli 2022. Adapun proyeksi pertumbuhan ekonomi 2022 awalnya 4,4% pada Januari 2022. IMF juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan lebih turun lagi sampai ke di bawah 3% pada tahun 2023 dan tetap di sekitar 3% untuk 5 tahun ke depan. Pertumbuhan ini masih lemah menurut perbandingan historis, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, dan Kepala IMF juga mengatakan beberapa momentum datang dari emerging economy, dan Asia merupakan titik terang di mana India dan Cina memperkirakan menyumbang setengah dari pertumbuhan global pada 2023. Namun, negara-negara lainnya menghadapi jalan yang lebih terjal. IMF juga melihat aktivitas ekonomi di Amerika Serikat dan kawasan Euro melambat, sehingga suku bangsa di sana lebih tinggi dan membebani permintaan. Jadi dengan meningkatnya ketegangan geopolitik dan inflasi yang masih tinggi, sehingga pemulihan yang kuat masih sulit diwujudkan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih pada Saudara Maharani. Baiklah, untuk penjelasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Ramadan. Padanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan atau pengurangan tarif dan pendapatan perdagangan pada tahun 2024 yang sudah membuat
Oke, baik. Terima kasih kepada saudara Igo. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, selanjutnya adalah mengenai transaksi berjalan Indonesia. Jadi transaksi berjalan Indonesia ini ada beberapa faktor yang di dalamnya yang menjadi perhitungan tersendiri. Yang pertama adalah neraca perdagangan. Jadi neraca perdagangan atau balance of trade atau neraca perdagangan adalah suatu perbedaan antara nilai balik dalam bentuk barang ataupun jasa yang akan diimpor dan juga diekspor dalam suatu negara di periode waktu tertentu. Jadi transaksi yang dimuat pada neraca pembayaran ini atau perdagangan ini berupa data transaksi yang dilakukan penduduk Indonesia dengan orang atau kelompok yang bukan penduduk Indonesia dalam periode waktu tertentu. Slide selanjutnya. Nah, berikut ditampilkan statistik perdagangan Indonesia di tahun 2022. Bisa kita lihat untuk statistik tertinggi terjadi pada bulan April, kemudian terus terjadi fluktuatif selama bulan Mei hingga bulan Desember. Boleh slide selanjutnya. Nah, selain neraca perdagangan, ada juga neraca jasa, di mana transaksi jasa ini meliputi suatu penyediaan jasa yang dilakukan oleh penduduk Indonesia kepada penduduk di luar negeri, dan penduduk luar negeri kepada penduduk Indonesia. Kemudian transportasi internasional dan perjalanan yang merupakan bagian dari transaksi jasa. Bisa kita lihat pada tabel di bawah, yakni kinerja EPI tersebut ditopang oleh surplus transaksi berjalan yang tinggi dan perbaikan defisit transaksi modal dan finansial selama di tahun 2022 hingga dari triwulan pertama dan triwulan keempat mengalami pertumbuhan tertinggi di triwulan keempat. Kemudian mengalami defisit atau penurunan di triwulan pertama dan triwulan ketiga. Baik, untuk slide selanjutnya boleh. Oke, yang selanjutnya adalah transaksi berjalan Indonesia. Jadi, neraca transaksi berjalan atau current account merupakan suatu neraca yang meliputi perdagangan barang dan jasa dan penghasilan, serta transfer berjalan. Dalam pengertian lain, neraca ini merupakan suatu transaksi atau indikator di dalam makroekonomi yang sering dijadikan sebagai acuan di dalam menilai stabilitas eksternal ekonomi di suatu negara untuk mencerminkan kekuatan dari daya saing internasional itu sendiri, sehingga suatu bangsa dalam memanfaatkan sumber daya yang akan dimilikinya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Syafiria. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi, neraca modal dan neraca cadangan devisa berbeda dengan neraca perdagangan dan neraca jasa. Neraca modal bukan merupakan catatan atas hasil kegiatan perdagangan luar negeri dalam arti sempit, tapi lebih mencerminkan hubungan ekonomi luar negeri dalam arti luas. Selanjutnya, neraca modal menggambarkan arus keluar masuknya devisa yang bukan merupakan pembayaran atas barang atau jasa tertentu. Arus devisa yang dicatat di neraca modal adalah dana devisa, pinjaman atau utang luar negeri, investasi asing dan pinjaman dari luar negeri, dan pembayaran ansuran pokok utang adalah arus masuk, sedangkan investasi kita yang keluar negeri dan pinjaman yang kita berikan dicatat sebagai arus keluar. Pencatatan lalu lintas modal dikelompokkan secara terpisah antara yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Neraca modal sektor pemerintah selalu positif karena arus modal masuk lebih daripada arus modal keluar. Modal masuk melalui pemerintah berasal dari pinjaman luar negeri, dan modal keluar melalui pemerintah berasal dari angsuran pokok pinjaman luar negeri. Neraca modal sektor swasta selalu negatif karena arus modal keluar lebih daripada arus modal masuk. Modal masuk melalui swasta merupakan pinjaman dari kalangan usaha swasta dalam negeri dan investasi asing di Indonesia. Modal keluar melalui swasta berupa angsuran pokok utang pengusaha dalam negeri kepada pihak luar negeri. Lalu lintas modal adalah lalu lintas modal merupakan lalu lintas modal adalah di mana kenaikan surplus di sektor pemerintah disebabkan oleh utang luar negeri yang semakin membengkak, sehingga disimpulkan bahwa hal ini sebagai kenaikan kredibilitas di mata negara atau lembaga kreditor. Kenaikan surplus di sektor swasta dipacu oleh pembengkakan utang di kalangan pengusaha swasta pada luar negeri dan peningkatan investasi langsung swasta asing di Indonesia. Cadangan devisa di suatu negara biasanya dinyatakan aman apabila mencukupi kebutuhan impor untuk jangka waktu minimal 3 bulan. Jika cadangan devisa yang dimiliki tidak mencukupi kebutuhan tersebut, maka dianggap rawan karena tipisnya persediaan valuta asing suatu negara dapat menimbulkan kesulitan ekonomi bagi negara tersebut. Apabila posisi cadangan devisa itu terus menipis, maka akan terjadi serbuan terhadap valuta asing di dalam negeri. Di saat itu, seringkali pemerintah harus melakukan di mana deflasi adalah kebijakan moneter untuk melakukan penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Posisi cadangan Indonesia rata-rata cukup untuk membiayai impor non-migas sekitar 5 bulan.
Angka ini mengidentifikasi kemantapan posisi cadangan devisa Indonesia karena faktor keberhasilan meningkatkan ekspor non-migas. Namun, itu tidak terlalu membantu karena transaksi berjalan Indonesia tetap defisit akibat defisit neraca jasa yang membengkak. Baik, itu dari saya. Dikembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Syafriyah. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Alia. Padanya saya persilahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai kebijaksanaan yang ada di dalam perdagangan internasional. Dalam era pembangunan jangka panjang tahap 2, kebijaksanaan neraca pembayaran, kebijaksanaan fiskal, dan kebijaksanaan moneter dilaksanakan secara sahasi untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis. Nah, sasaran kebijaksanaan diarahkan pada tercapainya berbagai sasaran pembangunan bidang ekonomi, termasuk terciptanya kemampuan perekonomian untuk meningkatkan perolehan devisa yang diperlukan bagi pembiayaan pembangunan. Perkiraan neraca pembayaran Indonesia didasarkan pada perkembangan ekonomi dunia dan makroekonomi di dalam negeri, termasuk laju pertumbuhan ekonomi, pola pertumbuhan di tiap sektor ekonomi, serta sasaran pertumbuhan investasi dan sumber pembiayaannya. Dalam perdagangan jasa, pengendalian defisit dilakukan melalui kebijaksanaan peningkatan penerimaan devisa dan peningkatan kemampuan produksi sektor jasa oleh perusahaan dalam negeri. Selain itu, dilakukan deregulasi ekspor dan impor untuk meningkatkan daya saing komoditas ekspor Indonesia di pasar internasional dan meningkatkan efisiensi perekonomian nasional. Semua kebijaksanaan ini didasarkan pada komitmen Indonesia dalam era perdagangan bebas. Nah, kemudian kita akan membahas kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada dalam perdagangan internasional. Yang pertama ada kebijaksanaan perdagangan luar negeri dalam bidang ekspor, di mana kebijaksanaan ekspor ini diarahkan pada peningkatan daya saing dan penerobosan serta perluasan pasar luar negeri. Pencapaiannya ditempuh melalui upaya peningkatan efisiensi produksi, perbaikan mutu komoditas, dan jaminan kesinambungan dan ketepatan waktu penyerahan serta penganeka-ragaman produk dan pasar. Untuk mendukung semua itu, dilakukan penyempurnaan sarana dan prasarana perdagangan. Penyempurnaannya termasuk jaringan informasi pasar, peningkatan promosi, dan peningkatan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional, serta pemantapan sarana dan prasarana penunjang ekspor seperti perkreditan, perasuransian, lalu lintas keuangan, dan perangkat hukum. Kemudian ada kebijaksanaan perdagangan luar negeri dalam bidang impor. Kebijaksanaan impor ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa, terutama barang modal, bahan baku, dan bahan penolong untuk industri di dalam negeri, serta penghematan penggunaan devisa khususnya yang digunakan untuk mengimpor barang-barang mewah. Pemerintah menggariskan akan membatasi impor barang dan jasa bagi kebutuhannya, kecuali untuk barang dan jasa yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat dihasilkan di dalam negeri. Pengadaan barang-barang kebutuhan pemerintah selalu mengutamakan penggunaan hasil produksi dalam negeri. Kemudian, kebijaksanaan investasi asing dan pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk meningkatkan laju pembangunan nasional, Indonesia membutuhkan sumber pembiayaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Meskipun sumber pembiayaan dari luar negeri masih diperlukan, namun pemerintah berusaha untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan tersebut, dan pemerintah lebih mengarahkan pada investasi langsung atau penanaman modal asing. Tujuannya adalah untuk memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kesempatan usaha dan lapangan kerja. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan iklim investasi yang menarik dengan prosedur yang sederhana, pelayanan yang lancar, sarana dan prasarana yang memadai, serta peraturan yang konsisten sehingga menjamin kepastian berusaha dan keamanan investasi. Lalu kemudian ada lagi kebijaksanaan investasi asing dan pinjaman luar negeri, namun kali ini akan dibahas mengenai pinjaman luar negeri. Untuk pinjaman luar negeri, Indonesia hanya menerima bantuan yang bersyarat lunak, tidak memberatkan, dan sesuai dengan kemampuan negara untuk membayar kembali, serta tanpa ikatan politik. Pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan dana pembangunan yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri. Pengelolaan pinjaman luar negeri dilakukan dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk mengurangi risiko gejolak tingkat bunga dan perubahan kurs valuta, serta memastikan bahwa beban utang nasional tetap dalam batas kemampuan ekonomi Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas pelunasan, serta memastikan bahwa rasio jumlah pelunasan utang terhadap nilai ekspor atau DSR berada pada tingkat yang aman. Kemudian ada kebijaksanaan nilai tukar dan devisa. Nilai tukar rupiah senantiasa dipertahankan untuk realistis, dan pemerintah akan terus melanjutkan kebijaksanaan pengelolaan kurs valuta asing yang dapat mempertahankan daya saing komoditas ekspor. Nah, kebijakan devisa ini digunakan dengan tujuan menjaga kondisi perekonomian yang sehat, mendorong ekspor dan mengendalikan impor, serta menjaga stabilitas pasar dan kurs valuta asing. Sebenarnya rejim devisa bebas dianut oleh Indonesia, namun beberapa kalangan di dalam negeri menganggapnya terlalu bebas. Meskipun demikian, untuk pinjaman komersial luar negeri yang akan dilakukan oleh pihak swasta tetap ada, namun dengan ketentuan administratif yang berlaku. Nah, kemudian ada materi tentang sasaran Repelita 6, di mana pada akhir Repelita 5, pinjaman pemerintah dan swasta itu mencapai 83 miliar US dollar atau setara dengan 57% GDP, tetapi di Repelita 6 diperkirakan akan menurun menjadi sekitar 46%. Harapan DSR sektor swasta akan turun menjadi 7,6%, sedangkan harapan DSR sektor pemerintah dan swasta ditargetkan menurun menjadi 20,6%. Jadi sasaran Repelita 6 kali ini adalah peningkatan devisa, pengendalian pinjaman luar negeri, dan penekanan debt service. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Alia. Mungkin untuk yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sebelumnya kami sudah mengumpulkan serta menampung beberapa pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain. Untuk kelompok yang pertama akan dibahas dan dijawab oleh rekan saya Alia. Padanya saya silakan.
Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu bagaimana pengaruh kebijakan perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia saat ini. Nah, pemerintah Indonesia itu perlu terlebih dahulu memperhatikan kebijakan perdagangan internasional yang diterapkan agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian Indonesia. Karena kebijakan perdagangan internasional memiliki pengaruh signifikan terhadap perekonomian Indonesia saat ini. Hal ini meliputi jumlah ekspor dan impor, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan keseimbangan neraca perdagangan. Kebijakan perdagangan internasional yang tepat dapat meningkatkan ekonomi Indonesia dengan cara meningkatkan ekspor, memperbaiki keseimbangan neraca perdagangan, menarik investasi asing, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Baik, untuk pertanyaan kelompok 3, yaitu menurut kelompok kalian apa saja yang menjadi pertimbangan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia? Uh, Yang pertama yaitu karena letak negara ini yang sangat strategis sehingga kekayaan sumber daya alam Indonesia tidak perlu ditanyakan dan diragukan lagi, khususnya pada sektor pertambangan seperti batu bara, minyak bumi, hingga gas alam. Yang kedua yaitu sumber daya manusia yang melimpah di mana pekerja terampil Indonesia juga dikatakan akan terus meningkat dan didominasi oleh pekerja di usia produktif yang siap bekerja. Hal ini seiring dengan meningkatnya kualitas angkatan kerja yang berasal dari perguruan tinggi. Kemudian iklim ekonomi yang terus membaik. Indonesia telah berhasil bertahan dari beberapa krisis ekonomi global dan bahkan terus meningkat angka perekonomiannya. Karena itu pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan keamanan dan kesehatan iklim ekonomi Indonesia serta investasinya guna menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya. Yang keempat yaitu pertumbuhan digitalisasi atau ekonomi digital di Indonesia yang juga terus berkembang khususnya di bidang e-commerce, uang elektronik dan digital banking. Dan yang terakhir yaitu Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan aktif dalam membangun hubungan bilateral maupun internasional. Hal ini diwujudkan melalui Indonesia yang menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang aktif dalam perkumpulan negara G20 sehingga bahkan menjadi tuan rumah di perkumpulan G20 ini. Hal tersebut bisa terjadi karena Indonesia selalu berupaya dan berperan untuk menyampaikan kepentingan negara-negara berkembang di dunia. Kemudian pada pertanyaan kelompok 4 yaitu bagaimana usaha Indonesia dalam menekan sumber pembiayaan dari luar negeri. Jadi sekarang pemerintah sebagai motor penggerak pembangunan nasional mengupayakan dengan berbagai cara agar sumber daya yang dimiliki dapat dioptimalkan dan dapat dikelola demi kepentingan seluruh bangsa. Walaupun Indonesia menggunakan sumber pembiayaan dari luar negeri, pemerintah berusaha setiap rupiah utang yang dilakukan pemerintah dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya produktif dan investasi dalam jangka panjang, seperti membangun infrastruktur, membiayai pendidikan dan kesehatan yang dalam jangka panjang akan menghasilkan dampak berlipat untuk generasi mendatang sehingga utang dapat menjadi hal yang baik apabila dikelola dengan baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu bagaimana dampak dari peningkatan pengeluaran pemerintah. Mohon maaf, tapi ini pertanyaannya salah. Yang benar itu pertanyaannya dalam perdagangan internasional, sering pemerintah memberi subsidi kepada perusahaan ekspor. Sasaran pemberian subsidi yaitu, nah jadi benar sekali dalam perdagangan internasional itu sering pemerintah memberikan subsidi. Karena salah satu contoh dari kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor itu adalah pemberian premi atau subsidi. Kebijakan pemberian premi atau subsidi dilakukan pemerintah dengan cara memberikan premi atau subsidi kepada badan usaha yang melakukan ekspor. Pemberian premi atau subsidi itu antara lain berupa ketentuan biaya produksi serta pembebasan pajak dan fasilitas lain. Nah, sasarannya itu adalah untuk agar barang ekspor memiliki daya saing di dunia internasional. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, untuk jawaban untuk kelompok 6, di mana itu adalah jika suatu cadangan devisa suatu negara menipis atau tidak mencukupi kebutuhan, kebijakan apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut? Kebijakan yang bisa diambil pemerintah untuk menghadapi keadaan itu adalah dengan meningkatkan cadangan devisa pemerintah. Dan kebijakannya itu adalah ekspor barang dan jasa, penerimaan jasa dari luar negeri, investasi dari luar negeri, penerimaan hadiah dan hibah dari luar negeri, penjualan saham dan obligasi, wisatawan mancanegara, dan menerbitkan surat utang falas. Baik, sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan dari kelompok 7, yaitu dalam kebijaksanaan perdagangan luar negeri dilakukan penyempurnaan sarana dan prasarana perdagangan. Lalu apa saja permasalahan yang sering terjadi yang menghambat proses perdagangan itu? Yang pertama adalah permasalahan dalam kebijakan ekonomi dan politik internasional, di mana secara umum setiap negara pasti melindungi komoditas produknya agar tidak didominasi oleh produk luar atau negara lain. Kemudian perbedaan nilai mata uang. Setiap negara pasti memiliki mata uang berbeda dengan nilai yang berbeda pula. Seringkali negara pengekspor hanya ingin produknya dibayar menggunakan mata uang negaranya. Kemudian kemudian adalah adanya konflik besar di suatu negara. Dalam hal ini konflik merujuk pada situasi politik dalam negeri seperti kerusakan etnis, peperangan, kudeta, dan sebagainya. Yang keempat adalah birokrasi yang bertele-tele. Setiap kegiatan ekspor dan impor harus melalui birokrasi pemerintahan. Semakin pelik sistem birokrasi, maka semakin lama waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor. Sebagai imbasnya, kepercayaan penjual dan pembeli akan menurun hingga menghambat aktivitas perdagangan. Yang kelima adalah rendahnya kualitas SDM, di mana tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kualitas produksi. Jika suatu negara kaya akan hasil alam namun tidak memiliki SDM yang memadai untuk mengolahnya, maka produk yang dihasilkan juga akan bernilai rendah.
Yang keenam adalah organisasi ekonomi pada regional tertentu, di mana hambatan perdagangan internasional lainnya disebabkan karena perdagangan dikhususkan atau terbatas bagi negara anggota organisasi. Dengan begitu, negara luar yang memiliki kualitas produk bagus tidak bisa menjual produknya ke negara anggota tersebut. Begitu pula sebaliknya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, saya akan lanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Untuk pertanyaan itu sendiri ialah, apa dampak larangan thrifting di Indonesia terhadap kebijakan impor? Baiklah, untuk kita ketahui, pertama-tama adanya larangan thrifting di Indonesia itu karena hal tersebut bisa mengganggu industri tekstil dalam negeri. Berisiko terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan karena barang-barang itu merupakan digolongkan sebagai suatu limbah. Maka pakaian bekas dilarang oleh pemerintah Indonesia karena dinilai merugikan serta membahayakan industri tekstil dalam negeri dan memiliki dampak nyata bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Kemudian untuk dampak dari kebijakan impor itu sendiri, yakni salah satunya adalah dapat mengakibatkan hubungan perdagangan suatu negara dengan negara lainnya menurun atau memburuk. Baiklah, karena hal itu merupakan pertanyaan terakhir, maka berakhir pula sesi tanya jawab dari kelompok 2. Saya KPI Agung Wijaya mewakili teman-teman yang lainnya meminta maaf apabila ada kesalahan serta khilafan. Dengan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.